Nah, ini dia. Paling enak kita ngebahas LOA atau kekuatan pikiran sebagai doa dengan cara yang rileks, santai, tapi masuk ke otak. Kalau nggak ada ini, LOA bakal gagal. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, LOA atau kekuatan pikiran sebagai doa itu betul-betul udah banyak memberikan kita efek yang menakjubkan ya. Termasuk mungkin kamu jadi tertarik nonton video saya yang ngebahas LOA karena ada efek nyata ya yang terjadi dalam hidup kamu sendiri. Nah, sekarang supaya semakin positif, coba dong kamu yang punya pengalaman tentang LOA atau kekuatan pikiran sebagai doa nih, terutama yang kamu pelajari dari Pagar Kehidupan, tuliskan testimoni kamu di komentar. Betul. Testimoni apapun yang kamu tuliskan, nanti saya akan berikan hati karena kamu luar biasa. Mau praktek dan berbagi. Silahkan. Nah, sekarang gini. Sambil kamu membaca komentar-komentar seru dari banyak sahabat Pagar Kehidupan atau kamu mungkin yang menuliskan ya. Sambil kamu nulis, sekarang saya akan langsung aja membagikan sebuah ilmu daging yang akan melengkapi itu semua. Gini teman-teman, ada 3 segitiga emas yang cukup kamu ingat aja. Kamu catat boleh, diingat lebih bagus. Cukup ingat 3 segitiga emas ini aja. Maka ilmu LOA seizin Tuhan itu akan berjalan dalam hidup kamu. Apa aja mas? Nih, yang pertama. Apapun yang paling sering kamu lihat, itu akan mendekat ke dalam hidup kamu. Yang kedua, apapun yang paling sering kamu dengarkan, itu akan mendekat kepada kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, apapun yang paling sering kamu bicarakan, itu akan hadir seizin Tuhan ke dalam hidup kamu. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu maksud secara dalamnya tuh bagaimana, dan prakteknya itu yang penting bagaimana. Jadi sekarang kamu rileks saja, santai dengerin saya, sambil mengerjakan apapun, coba deh sedikit fokus, renungkan, terus kamu tanyakan, apakah ini relate sama kisah hidup kamu baru-baru ini? Gini, kita mulai dari yang pertama. Saya bilang, apapun yang paling sering kamu lihat, itu akan mendekat ke dalam hidup kamu. Maksudnya apa mas? Dan kenapa bisa begitu? Gini loh, kalau kita sering melihat sesuatu, sadar nggak sih kita jadi hafal? Bener. Coba sekarang saya mau tanya, Pagar Kehidupan itu logonya kayak gimana? Nah, kalau kamu udah sering melihat Pagar Kehidupan, udah hafal, iya kan? Ada yang bilang, katanya nih, logo Pagar Kehidupan tuh kayak Departemen Kesehatan. Kok bisa tahu? Ya karena udah sering nonton mas, kayaknya mirip tuh. Kok bisa ya? Karena apa yang paling sering kita lihat, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, lucunya gini, kalau kita sering melihat sesuatu, itu sama seperti doa teman-teman. Karena apapun yang kita lakukan secara tidak sadar loh ya, akan membawa diri kita, membuat diri kita seperti apa yang kita lihat itu seolah-olah beneran terjadi. Misalnya gini, kamu kan sering ya nonton live streaming saya kemarin tuh di Pagar Kehidupan. Saya sering banget nyuruh kamu naruh gambar. Ingat nggak? Naruh gambar di tembok, naruh gambar dimanapun, sebuah tempat yang mana di tempat itu, kamu pasti lihat tuh gambar. Ingat nggak? Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya itu, kalau kamu sering melihat sebuah gambar, apapun bentuk gambarnya, itulah kamu. Kita menjadi seseorang persis seperti apa yang sering kita lihat. Maka dari itu saya ulangi, bahaya loh kamu sering nonton film perselingkuhan. Bahaya loh kamu sering nonton film yang nakut-nakutin. Bahaya juga loh kamu sering nonton film yang bikin hati kamu gak enak. Bukan gak boleh, bukan gak boleh ya. Boleh, tapi kalau terlalu sering, apalagi malam-malam tuh, aduh, bahaya banget. Kenapa? Karena itu mempengaruhi psikologi kita.
Dan ingat pesan saya, apapun yang paling sering kamu lihat, itu akan masuk ke alam bawah sadar kamu, dan secara tidak sadar, perilaku kita akan membawa itu semua hadir ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jadi kalau kita sering diselingkuhi, coba ingat-ingat, apakah kita sering nonton film perselingkuhan terus? Hati-hati ya, berhenti. Bukannya nggak boleh, kurangi. Ganti film-film yang ada kaitannya dengan kebahagiaan cinta. Seizin Tuhan, cintamu membaik. Nggak percaya? Cobain. Nah, itu yang pertama. Kalau kamu belum jelas, gampang. Masuk YouTube, ketikan Pagar Kehidupan Hukum Tarik Menarik. Udah banyak videonya, kamu tonton satu persatu, nanti lebih pakem lagi, lebih jelas. Saya langsung jelasin yang kedua nih. Ini mantep banget. Saya bilang apa? Apapun yang paling sering kamu dengar, itulah yang akan mendekat dan hadir dalam hidup kamu seizin Tuhan. Maksudnya apa, Mas? Sadar nggak teman-teman? Coba ingat-ingat deh. Orang yang paling bikin kamu males, bener nggak tebakan saya adalah orang yang kerjaan yang ngeluh terus? Coba, betul apa tidak? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita mendengarkan keluhan, itu negatif atau positif? Negatif. Nah sekarang coba pikir, kita pakai logika sederhana. Kalau kita dengerin hal-hal yang bikin kita males, bikin kita nggak enak hati, sadar nggak sih itu mempengaruhi energi kita di hari itu? Coba sekarang kamu bandingkan. Lihat kisah hidup kamu deh, lihat kisah hidup kita. Pernah nggak di satu hari kita dengerin orang ngeluh aja? Lihat kerja kita di hari itu enak nggak? Nggak enak. Kalau kerja kita nggak enak, rezekinya berkurang atau nambah? Berkurang. Logis kan? Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang kerjaan yang ngeluh terus, ngeluhin harga naik terus, ngeluhin pemerintahan terus, ya, ngeluhin kenapa dunia tidak adil. Aduh, apalagi kamu dengerin nih orang-orang yang kerjaannya marah aja gitu ya. Ada orang penebar kebencian, ada orang yang toksik. Aduh. Istighfar, minta ampun sama Tuhan supaya hati kita bersih, terus jauhi orang itu pelan-pelan ya. Dengarkan yang baik-baik, ayat-ayat kitab suci dengerin, ya kan? Ceramah-ceramah positif dari pemuka agama dengerin, ya. Channel-channel positif kayak Pagar Kehidupan contohnya, dengerin, bagus. Karena apapun yang kamu dengarkan, itu mempengaruhi energi kamu, dan energi kamu itu akan menarik persis seperti apa yang kamu keluarkan. Energimu positif, ya yang ketarik yang positif. Sebaliknya juga sama, hati-hati. Kalau energi kita negatif, yang ketarik yang mana? Yang negatif. Maka dari itu coba ingat-ingat. Kalau hidup kita belakangan inisial terus, lihat. Apakah kita selama ini mendengarkan yang baik-baik atau kebanyakan mendengarkan yang bikin hati kita jadi nggak enak? Itu logis loh. Hindari mendengar yang tidak baik dan banyaklah mendengar yang baik-baik. Itu sederhana tapi benar. Masuk akal nggak? Masuk banget. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini justru paling sering dilanggar. Apa itu, Mas? Apapun yang paling sering kita omongin, itulah kita, itu bisa menjadi kenyataan seizin Tuhan. Saya ulangi, apapun yang paling sering kamu omongin, apapun yang paling sering kita katakan, itu bisa banget loh jadi kenyataan. Teman-teman, kalau kamu ingin sesuatu, katakan aja dulu, yakin aja dulu, nggak usah mikirin caranya gimana, titik. Saya ulangi, kalau kamu pengen sesuatu, mau sesuatu, katakan aja dulu, yakin aja dulu, nggak usah mikir caranya nanti gimana. Masalah caranya gimana, serahin aja ke Tuhan yang Maha Besar. Tuhan dengan kebesarannya itu gak ada yang mustahil kok kalau Ia menghendaki kita sukses. Betul gak? Bener gak? Nah ini yang seringkali menjadi penghambat kita. Kita tuh pengen sesuatu, tapi begitu ditanya, kok kamu gak berani bermimpi? Nanti saya gak bisa, Mas. Kenapa? Caranya gimana? Orang saya belum ketemu jodoh, mana bisa tahun ini nikah, Mas. Saya gimana bisa jadi orang kaya? Orang saya cuma lulusan SD, Mas. Loh, Mas, saya mana bisa jadi kayak Mas Aryan, kayak sahabat Pagar Kehidupan tuh, hidupnya tenang, damai, maju. Orang saya orang tuanya pada bercerai, Mas.
Pernah nggak kamu dengar orang kayak gitu? Hati-hati loh. Apa yang kita ucapkan itu jadi kenyataan. Kalau kita berkata kita nggak mampu, beneran nggak mampu. Kalau kita berkata beneran nggak bisa, beneran jadi nggak bisa. Jadi sekarang hati-hati. Misalnya gini, kamu pengen umroh, katakan aja, saya yakin saya bisa umroh kalau Tuhan ngizinin saya. Titik. Gak usah mikirin caranya gimana. Yakin aja dulu. Kamu pengen jadi orang kaya, ya udah, pengen punya duit berapa? Pengen punya duit 1 miliar. Udah katakan aja, saya yakin Tuhan bakal ngasih saya 1 miliar. Saya nggak peduli caranya gimana, saya yakin Tuhan itu maha besar, saya bisa dapat 1 miliar. Atau kamu pengen kuliah di luar negeri, pengen kuliah di mana? Di Inggris, pengen kuliah di Amerika, pengen kuliah di Arab, pengen kuliah di Mesir, dimanapun kamu pengen kuliah, katakan aja, saya yakin kok kalau Tuhan ngizinin, saya bisa kuliah di Amerika, saya bisa kuliah di Jepang, saya bisa kuliah di Cina. Udah, yakin aja dulu, nanti jalan keluar akan datang dengan sendirinya. Itu fakta. Saya ulangi, dunia ini memang aneh, tapi kenyataannya memang begitu. Yakin aja dulu, gak usah mikir caranya gimana. Ketika kita yakin, itu tiba-tiba jalannya ada aja. Bener apa bener? Betul gak? Iya kan? Coba, sekali lagi saya suruh, kalau kamu ada pengalaman relate, tulis di komentar. Biar banyak sahabat pagar kehidupan yang sadar bahwa iya bener juga ya, saya juga pernah loh mengalami yang kamu alami. Coba, saya pengen komentar pagar kehidupan itu adalah tempat berbagi ya. Kalian cerita deh pengalaman apapun yang pernah kalian rasakan yang relate dengan topik di hari ini. Pasti sebenarnya banyak. Ingat-ingat, terus kamu tulis di komentar ya. Silahkan. Nah, sekarang gini. Kalau gitu apa yang mesti saya lakukan mas dengan video ini? Teman-teman, kamu jadikan video ini ibarat kata sebagai sebuah materi cuci mulut. Wah, ini kayak buah-buahan aja nih cuci mulut mas. Iya, kamu tahu nggak? Di pagar kehidupan itu, alhamdulillahnya, puji Tuhannya bersyukur katanya materinya daging semua. Betul? Amin. Nah sekarang coba kamu masuk ke YouTube, atau nanti setelah nonton video ini, kamu ketikkan di YouTube pagar kehidupan hukum tarik-menarik. Jadikan video ini sebagai pelengkap video-video itu. Video ini akan bisa melengkapi video apapun yang kamu tonton di pagar kehidupan yang ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Dan kalau kamu penonton baru pagar kehidupan, halo, selamat datang jadi sahabat pagar kehidupan ya. Silakan kamu tonton video ini. Setelah ini coba kamu cari di YouTube pagar kehidupan hukum tarik menarik. Nanti banyak video itu yang akan membuat kamu semakin sadar bahwa oh, ternyata dulu saya pernah merasakan keajaiban. Ini sebabnya. Ternyata di pagar kehidupan lah saya bisa mendapatkan penjelasan ilmiahnya. Oke? Ini mantap banget ya, daging banget, alhamdulillah. Silakan dipraktekkan ya. Kalau kamu suka, silakan coba lihat video saya dulu, lihat layar. Nah, silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Apapun yang kamu berikan kepada pagar kehidupan, saya doakan itu kembali lagi kepada kamu ya. Kebaikan akan kembali kepada kamu dalam bentuk kebaikan yang lebih baik. Karena Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sadari kebaikan Tuhan, sadari juga kebaikan dari alam semesta kepada kamu seizin Tuhan, maka kamu akan menyadari bahwa ternyata selama ini kitanya yang banyak mau tapi sedikit berusaha. Dengan kamu praktekin ini, itu usaha loh. Praktekin ya. Praktekin ilmu sederhana tapi daging banget ini. Ini hadiah istimewa saya untuk kamu sebagai sahabat pagar kehidupan sejati. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.